Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi adalah sesuatu hal yang indah. Memiliki kepuasan tersendiri jika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Pada masa pandemi, tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh, yaitu secara online. Tidak memungkinkan jika guru hanya memberikan e-book, ringkasan materi, dan lainnya yang bersifat teks. Karena tidak sedikit siswa yang membutuhkan penjelasan dari guru. Maka, guru membutuhkan video pembelajaran untuk menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. Banyak aplikasi untuk membuat video pembelajaran. Salah satu yang mudah dilakukan yaitu dengan menggunakan PowerPoint. Hanya dengan menggunakan PowerPoint, kita bisa membuat efek tulisan dan gambar bergerak, berkedip, animasi ketika muncul dan menghilang, seperti ini. Nah, kita bisa menjelaskan apa itu gelas piala dengan menggunakan video seperti ini, supaya terlihat menarik ya oleh siswa. Atau kita bisa juga menggunakan animasi yang seperti ini. Ketika menjelaskan tentang cara menentukan order reaksi, bisa dilingkari untuk bagian konsentrasi yang digunakan, yaitu pada percobaan 2 dan percobaan 3. Seperti ini. Nah, tentunya kita harus mengeksplor semua jenis animasi atau efek yang ada pada PowerPoint. Bapak Ibu sekalian bisa kok membuat efek-efek dengan kreasi Bapak Ibu sendiri. Dan bisa jadi kreasi Bapak Ibu nanti lebih dari saya atau dari teman-teman yang lain. Maka kita harus terus-menerus belajar dan mengeksplor animasi atau efek yang ada pada PowerPoint. Nah, berikut akan dijelaskan cara membuat animasi tulisan dan gambar yang menarik pada PowerPoint. Namun sebelumnya, secara umum pembuatan video pembelajaran dengan PowerPoint itu dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jadi yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu membuat slide presentasi yang menarik. Yang kedua, merekam suara dan layar pada PowerPoint. Yang ketiga, edit video jika diperlukan. Nah, untuk edit video ini, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi KineMaster atau Filmora untuk memotong bagian video jika terdapat kesalahan saat merekam suara atau layar. Untuk cara merekam suara dan layar pada PowerPoint akan saya jelaskan pada video berikutnya. Baik, kembali ke topik untuk membuat animasi yang menarik pada PowerPoint. Jadi, Bapak Ibu sekalian bisa membuat gambar, kemudian tulisan terlebih dahulu pada slide PowerPoint-nya. Seperti ini ya, sesuai selera atau sesuai dengan kreasi masing-masing. Lalu, jika ingin memberikan efek pada gambar atau efek pada tulisan, kita bisa membuatnya. Yang pertama, kali ini kita akan membuat efek pada gambar dulu ya. Oke, kita klik pada gambarnya. Oke, sebelumnya sini dulu. Kita klik pada gambarnya, lalu kita pilih animation. Nah, di sini banyak sekali animasi yang bisa Bapak Ibu pilih. Misalnya, saya akan memilih yang fade ini ya. Saya klik. Nah, maka akan timbul efek seperti muncul tiba-tiba seperti itu. Nah, lalu pada tulisannya saya akan memberikan efek juga seperti muncul dari bawah ke atas gitu ya, menuju ke atas gitu, dari bawah menuju ke atas. Caranya
kita blok dulu tulisannya. Oke, setelah itu kita pilih animation lagi dan kita pilih yang float in. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mengeksplor segala macam animasi yang ada pada PowerPoint ini. Begitu banyak sekali efek-efek yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam slide PowerPoint. Seperti itu. Nah, ini nanti untuk gambar yang kedua, kemudian tulisan yang kedua, gambar yang ketiga, dan tulisan yang ketiga, Bapak Ibu bisa melakukan seperti yang sudah saya lakukan tadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga bisa membuat efek seperti ini. Misalnya akan memunculkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Lalu atau mau melingkari seperti ini. Nah, gitu. Atau juga Bapak Ibu bisa ingin mencoret-coret PowerPoint. Caranya adalah klik kanan, lalu Bapak Ibu pilih pointer option, lalu pilih pen. Pen ini untuk menulis. Nah, maka Bapak Ibu bisa menulisnya di PowerPoint seperti ini. Misalnya ingin memberi tanda pada CH3. Nah, seperti ini. Atau akan memberi tanda salah pada angka 1. Nah, seperti ini. Ini bisa dilakukan juga dengan menggunakan PowerPoint. Untuk lebih mudahnya, Bapak Ibu bisa menggunakan pointer yang berbentuk seperti pena. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskannya atau mencoret-coretnya langsung di PowerPoint dengan cara seperti tadi. Klik kanan, pilih pointer, lalu pilih yang pen seperti itu. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan gimana caranya untuk menimbulkan efek seperti yang tadi, muncul angka 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Oke, selanjutnya sebelumnya Bapak Ibu harus menuliskan seperti ini terlebih dahulu. Nah, lalu untuk memunculkan efek seperti yang sudah ditunjukkan tadi, maka yang perlu kita lakukan adalah kita klik angka 1-nya, lalu kita kasih animasi dengan cara pilih animation, lalu kita pilih yang zoom. Nah, seperti itu, maka nanti akan muncul. Lalu pilih lagi yang kedua, kemudian kita pilih animationnya, kemudian kita klik zoom. Nah, seperti itu selanjutnya. Seperti itu juga untuk yang berikutnya. Nah, nanti ketika di slideshow atau ketika mau rekaman layar, Bapak Ibu hanya perlu menekan enter aja. Jadi untuk 1 enter, setelah itu untuk 2 enter lagi, kemudian enter lagi yang ketiga, enter lagi yang keempat, seperti itu. Nah, selanjutnya dengan menggunakan PowerPoint juga kita bisa memberikan transisi dari setiap slide-nya. Jadi ada efek seperti membuka lembaran buku atau ada efek seperti membuka tirai. Nah, itu kita bisa mengaturnya dengan cara mengklik slide-nya lalu kita pilih transition. Yang ini ya Bapak Ibu, kita pilih transition. Nah, di sini ini sudah banyak sekali efeknya. Ini ada yang seperti cover, kemudian ada yang seperti membuka atau split ya, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplornya sendiri. Nah, mengapa kita harus menggunakan PowerPoint? Menurut saya ini sangat efektif bagi kita karena nanti filenya bisa kita simpan untuk bukti bahwa kita sudah menyediakan atau kita sudah membuat media pembelajaran untuk anak-anak yang dijadikan video atau berupa PowerPoint. Jadi kalau misalnya kita ngedit di aplikasi lain itu terkadang kita tidak bisa menyimpannya. Jadi lebih baik kita membuat video itu di PowerPoint. Jadi PowerPoint-nya bisa kita simpan, kemudian videonya bisa kita share ke siswa yang membutuhkan. Dimana siswa tidak hanya bisa membaca slide PowerPoint, tapi bisa mendengarkan suara kita ketika kita menjelaskan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih.
Don't forget to subscribe, like, comment, and share video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.